Ya berawal dari saya ditipu lah sama koperasi. Ada lagi emang waktu itu lagi butuh banget. Dia telepon. Koperasi kerja apa? Belum, udah enggak kerja. Enggak, koperasi luar. Oh, koperasi online lah. Oh, online juga. Nggak tahu online apa enggak, pokoknya ada yang telepon ke saya. Oh, gitu. Dia bilang, dia tahu saya lagi butuh uang. Nggak tahu lah, ibu lagi butuh uang. Loh, kok enggak, ini saya dari koperasi, kalau ibu mau inilah bisa pinjam ke saya. Era aku bilang, berapa per tahun, per bulannya, dengan saya listnya. Dia bilang pokoknya yang 2,5 segini, yang 5 juta segini. Ya udah, saya minjem yang 5 juta, saya hitung lagi per bulannya 285. Saya hitung lagi dong, saya sanggup gak nih, karena kan saya emang single parent kan. Saya udah, saya cek, oh mampu, udah bisa, aku bilang gitu kan, tanpa ember-ember apalah. Akhirnya udah sampai situ, saya disuruh, oke bu, setuju ya, tapi bayar administrasi. Saya bilang, kok bayar administrasi? Iya, karena ini ada nanti dibalikin lagi kalau sama pinjaman itu, jadi di double. Nah, singkat cerita dia bilang, dia telepon lagi ke saya bilang udah saya nggak mau pinjam karena kok embel-embelnya uang gitu kan. Tapi entah kenapa, mungkin sayanya lagi emang imannya lagi nggak bagus, dituntun sama dia. No, akhirnya saya yang ada uang di saya, tabungan buat anak-anak itu berpendidikan 3 juta itu saya kasih ke dia. No. Oh, buat administrasi itu? Buat nanti lagi, buat bayar OJK katanya, buat isinya buat asuransinya. Nah, sampai batasnya sampai 7 juta. No. Nah, sampai 7 juta itu dia telepon lagi ke saya. Bu, di ATM ibu kosong ya, nggak bisa masuk nih, yang harus didobel. Jadi kan uang ibu harusnya kan 12 juta. Dari saya pinjaman 5 juta, dari ibu 7 juta. 12 juta. Si anakku yang pertama nih, bu, nggak bisa, itu penipuan. Aku ditepok sama dia, istighfar bunda udah dihipnotis gitu. Itu lagi di bank, masih di ATM. Akhirnya pas sampai situ udah saya istighfar, bersolat, astagfirullahaladzim, saya nangis di situ sekejeng-kenyangnya. Ya Allah, itu uang orang yang terakhir uang orang tuh 3 juta, 4 juta, uang anak-anak yatim itu 1,5 itu saya buat bayar orang. Jadi tanya seperti itu. Akhirnya dengan kondisi gitu tuh saya gimana, balikin orang tuh telepon, saya nggak mau tahu, pokoknya harus ada uang segini udah. Orang itu siapa? Teman saya. Teman saya tuh telepon, ya kan, karena janji, saya bilang 2 hari deh pinjem, saya balikin orangnya, kata tinggal. Maksudnya mau pinjam koperasi buat balikin itu gitu? Mau pinjam koperasi, iya, mau pinjam koperasi, maksudnya kan didobel. Nah, balikin ya udah dibayar, pasti kan saya balikin yang uang yang kita pinjem kan gitu loh. Nah, jadi uang nggak dapet, koperasi pun nggak dapet. Akhirnya jong dong itu loh. Akhirnya dengan aku bingung gimana ini bayarnya sama orang. Nggak, entah kenapa timbullah WA yang ada pinjaman online. No. Nah, pinjaman online, ya udah, aku nggak mikir panjang. Seumur umur dari aku berumah tangga tuh nggak mau yang namanya pinjaman online. Saya hindari itu karena kan mengandung riba. Aku bilang aku nggak mau lah, selain bank mungkin lah ya, saya nggak. Itu juga sama sebenarnya kan, cuman aku kalau bank itu, kalau bank saya bilang udahlah, usahain hanya satu, aku bilang sama ayahnya tuh waktu almarhum. Akhirnya pinjam. No, kan kalau lagi pertama daftar ternyata kan nggak bisa langsung 7 juta. Saya pikir pinjaman online itu, saya pikir gede, nanti kita cicil. Ternyata enggak. Jadi dari 1 titik, 2 titik, 3 titik sampai 15. No, ceritanya. Pas 15 itu kok lama-lama besar. Jadi maksudnya 15 titik totalnya berapa? Totalnya itu kan kalau berulang sampai sekarang, No, itu hampir 27 juta. Nah, waktu itu pernah saya ketakutan. Itu dengan bunga 27 juta? Iya. Itu bukan pokoknya aja nih gitu loh. Itu dari 15 titik akhirnya saya nggak kuat. No, karena uang saya yang pribadi yang halal itu kepake juga buat nambahin, isinya misalkan 2.500.000 harus bayar kan 3 juta lebih. Nah, saya kan nggak ada nih, berarti ngambil 1 titik lagi kan, nggak mungkin kita ngambil dengan bayar terus dapat 3 juta lagi kan. Oh, gali lubang tutup lubang. Jadi kan terjerumus tuh. Bayarnya pakai pinjol 2. Iya, gitu. pinjol 2. Ntar maksudnya ada tanggal ya kan, bertahap. Nih kayak sekarang nih, ada tanggal 24, tanggal 25 sampai tanggal 2, seterusnya gitu. No. Akhirnya pernah suatu ketika itu aku nggak tahan dari 15 pinjol ini. Akhirnya aku bilang gini, akhirnya aku jujur sama adikku,
gimana. Aku tetap berbohong karena aku pikir cuman 14 bisa 12,5 juta itu pun dengan kondisi tadonannya rumah mamah 12,5 juta padahal jaminan. Padahal berarti ke bank dong. Enggak, itu ada iparku. Ada orang dia bilang itu, ini saya pinjemin tapi udah ya tutup semuanya. Ternyata nggak bisa ketutup kan, no? Itu ketutup hanya 12 juta. 12,5 juta itu ketutup cuman 4 pinjol. Nah 4 pinjol itu akhirnya saya pikir, saya mau nutupin gimana lagi. Akhirnya kan berlanjut lagi kan. Bilang ya udah pasang badan. Saya udah lakukan itu. Cuman ternyata saya nggak kuat, belum kuat. Anak-anak pada nangis. Orang tua saya sampai sakit mikirin saya dikejar-kejar kayak gitu. Cara ngejarnya gimana? Ditelepon di sistem. Nama mamaku kan atas nama mamaku juga. Ditelepon. Tuh aku bilang, ya saya nggak bisa kayak, pokoknya pedes dah kata-katanya gitu ya. Kan saya kerja jadi ART kan jadi terganggu dengan telepon gitu. Aduh gimana? Udah deh, berhenti dulu aja depan. Kan jadi kan penghasilan aku berkurang loh, gitu loh. Selama ini emang aku dagang online, cuman sekarang lagi bener-bener nggak ada yang nyangkut daganganku. Biasanya ya alhamdulillah lah ada aja yang nyangkut gitu kan. Terus sambil dagang kue juga. Nah sekarang lagi sepi, aku banting setir biar ada pemasukan. Aku apa aja lah yang penting halal. Aku pernah jadi tukang cuci piring di mie ayam. Pokoknya yang bisa menghasilkan aku buat anak-anakku yang halal gitu loh. Pokoknya uang itu loh hanya untuk buat putaran. Kalau untuk kehidupan alhamdulillah. Makanya aku kenapa saya seperti ini? Padahal pada saat belum nggak ada pinjol, walaupun kekurangan itu ada aja berkah. Maksudnya nggak pusing gitu mikirin yang kayak gitu, nggak pusing. Yang penting anak-anak dari hasil yang halal. Aku maunya aku tekanin seperti sekarang loh. Dengan kondisi makin lama makin besar, aku takut loh gitu loh. Maksudnya gimana ya? Ya aku nggak ada pegangan lagi gitu. Maksudnya pegangan lagi. Cuman aku kemarin berusaha ke omku pinjam dengan uang 25 juta dengan akad sebulannya aku bayar 1 juta. Aku paksain karena kenapa aku sanggup 1 juta atau enggak dipaksa sampai 1,2 lah gitu ya. Karena ada anak-anak dikasih santunan, bukan santunan sih, jadi donatur dari adik asuh lumayan. Terus ada dari BPJS cukup lah untuk bayar. Aku bener-bener ada akad untuk bayar gitu loh. Tapi ternyata omku lagi nggak ada. Terus aku bilang, maksudnya aku tutupin semua. Aku nggak mau yang namanya memakai itu lagi. Aku mau keberkahan dari Allah. Aku mau istilahnya dengan halalnya seperti itu. Aku nggak mau, aku tinggal bayar aja gitu. Sampai tandonannya rumah papa laku, ya sisanya aku bayar dari situ. Sambil kalau memang nggak cukup dengan bayar itu, aku akan tetap 1 juta atau enggak 1,2. Itu yang aku tapi sampai sekarang berjalannya pinjol itu kan nggak mungkin. Sambil pinjol kan nggak ada gitu loh. Maksud aku ini gimana caranya ya? Maksudnya bisa stop gitu loh, tapi tidak ada efek apa ya? Pasti ada efek sih ya. Cuman aku nih nggak kuatnya ngehadepin orang ini gitu loh. Dan nggak kuatnya ya pasti arahnya ke mamahku gitu loh. Sampai sekarang mamaku aja sampai sekarang masih sakit dengan kondisi aku yang istilahnya dia mikirin aku juga kali ya, single parent yang anak-anaknya gitu. Cuman keluarga aku juga emang lagi pada susah gitu lah. Kasih aku bingung anak-anak nih. Maksudnya gimana Bun kalau kayak gitu? Dia sudah merasa kalau kayak gini udah itu nanti terjerat gimana Bun? Kantor polisi dong. Ya jangan sampai udah sampai kayak gitu gitu loh. Karena kalau bundanya enggak itu ntar kamu masih apa? Sampai pernah ya istrinya, inilah mungkin setan ganggu aku apa gimana. Bukan jalan pintas sih, cuman aku bilang sama anak, kalau terjadi apa-apa sama bunda, kamu cari orang tua asuh yang bener-bener, kalau saudara nggak ada yang sanggup nyokolain, kamu cari ke masjid atau cari ke yang pernah ditinggal dulu. Kan saya pernah tinggal di komplek tuh. Terus saudara ada bapak itu, kamu hubungi dia, kamu bisa cari orang tua asuh, saya bilang gitu. Ibu jangan kayak gitu, kata anak. Bunda kasih kuat, kayaknya bunda nggak kuat kak, aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai arah yang di jalur setan lah gitu, maksudnya ya jangan sampai sih ya kayak gitu. Makanya ini terganggu dalam pekerjaan ART gitu loh.
Ini maksudnya aku pengen curhat sama Eno tuh gimana sih solusinya, tapi tidak isinya bisa diterima, aku bisa kuat gitu loh. Ya memang harus ketemuan begini. Makanya Jadi, kemarin aku paksain, oh si Eno bisa nggak ya, makanya pas kira di Cawang, jujur nih ya, aku mah nggak ini di Cawang, aduh lagi nggak ada uang untuk ke sana gimana, tapi dipaksain lah aku bilang gitu. Eno bilang nyamannya di rumah, alhamdulillah di rumah. Kebetulan aku pas baru pulang dari kerja kan, ya udahlah alhamdulillah si Eno mau ke rumah. Maksudnya aku kan mau nawarin kan gak enak ya, namanya dirimu kan lagi bisnis gitu loh. bisnis apa sih? Ya nggak tahu pokoknya. Lagi sibuk lah, aku nggak tahu lah, aku bilang gitu. Nah, jadi ya, gini nih, kita pahami dari dasar ya, dari awal, dari dua kata, hutang riba, ya kan? Hutang riba, hutang sebenarnya nggak ada masalah, hutang boleh, hutang boleh, gitu. Bahkan orang yang berhutang itu kalau dia niat mau bayar ya pasti Allah bantu, dikasih rezeki kan. Terus orang yang ngutangin ya pahalanya berlipat 10 kali lipat daripada dia bersedekah gitu. Tapi yang jadi persoalan ini ada riba. Nah, ketika kita ikut riba itu berarti kita dalam kondisi sedang perang sama Allah gitu. Nah, jadi kalau kita lagi perang sama Allah, mau jungkir balik bagaimanapun, mau cari rezeki kemanapun, ya menang siapa kalau kita perang sama Allah gitu. Iya. Gitu. Nah, makanya solusinya ada dua pendekatan.